Shalom, dengan penuh rasa sukacita dan rasa syukur, kami kembali menjumpai Bapak Ibu dan saudara-saudara di mana saja berada melalui program Rehat, Renungan Harian Toraya dan Doa Malam Gereja Toraya Jemaat Elim Balikpapan edisi hari Selasa tanggal 19 Juli tahun 2022. Mari bersama kita siapkan hati menyambut lawatan Tuhan. Datang dalam hati, sucikanlah dia akan rumah yang sedia. Hendak anugerahi kami sekalian sukma yang berpengasihan. Bilahu wajahmu nyata bercahaya, kuatkan percaya. Jadikan kiranya Raja yang mulia, kami hamba-Mu setia. Dan serta malaku bila kami ini puji hadrat-Mu di sini. Tuhanku, tangan-Mu, bimbinglah kiranya kami selamanya. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan mendasari ibadah kita pada malam hari ini, mari bersama kita berdoa mohon penyertaan Tuhan. Kita berdoa. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan di malam hari ini, menjawab setiap kebaikan Tuhan yang boleh kami alami sepanjang hari ini. Tuhan menyertai kami dalam berbagai aktivitas kehidupan kami, dan terlebih lagi Tuhan malam hari ini, Tuhan memberikan kepada kami ruang dan waktu untuk boleh bersama-sama beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan, juga mendengar, merenungkan firman-Mu. Roh Kudus-Mu Tuhan menyertai kami untuk dapat memahami dan mengerti apa makna firman-Mu saat ini. Ampunkan dosa, kesalahan, dan pelanggaran kami Tuhan. Lalu berbicaralah kepada kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di surga. Amin. Saudara-saudara, bahagian firman Tuhan yang akan kita baca malam hari ini dari surat Yohanes yang pertama, pasal 2 ayat 1 sampai ayat 6. 1 Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 6. Kristus pengantara kita. Anak-anakku, hal ini kutuliskan kepadamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita diketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Demikian firman Tuhan, berbahagialah kita mendengarkannya, merenungkan dan melakukannya dalam kehidupan kita
setiap waktu. Amin. Ibu, Bapak, dan Saudara di mana saja berada, malam ini kita akan merenungkan firman Tuhan dalam sorotan tema Mengenal Allah. Untandai Puang Matua. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mengenal Allah bukan sekedar memiliki pengetahuan yang benar tentang Dia. Mengenal Allah berkaitan dengan bagaimana kita hidup di dalam Dia dan menghidupi apa yang kita ketahui di dalam Dia. Firman Tuhan hari ini menekankan bahwa pengenalan akan Allah tidak dapat dipisahkan dari bagaimana dan dengan cara apa kita hidup. Yohanes menyampaikan bahwa seseorang yang mengenal Allah tidak berarti hidupnya sama sekali bebas dari dosa. Orang yang mengenal Allah justru adalah orang yang menyadari kelemahan dan dosanya. Orang yang mengenal Allah bisa saja jatuh ke dalam dosa, tetapi tidak lagi tinggal dalam dosa. Ketika orang yang mengenal Allah jatuh ke dalam dosa, ia tidak perlu menyembunyikan dosa itu, tetapi dengan jujur mengakui dosanya di hadapan Allah dan memohon pengampunan kepada Yesus Kristus sebagai pengantara dirinya dengan Allah. Lalu, seperti apa karakteristik orang yang mengenal Allah? Menurut firman Tuhan ada dua hal. Yang pertama, melakukan perintah Kristus. Artinya seluruh perintah Kristus merupakan yang terutama dalam hidupnya. Dan segala tindakannya mencerminkan kebenaran Kristus. Yang kedua, hidup sama seperti Kristus. Hidup sama seperti Kristus yaitu hidup setia melayani Bapa dengan cara melayani sesama. Saudara-saudara, mari kita mengintrospeksi diri kita. Apakah kita sudah menjadi orang yang benar-benar mengenal Kristus? Renungkan hal yang Allah kehendaki untuk kita taati. Jangan keraskan hati. Libatkanlah diri dalam pelayanan gereja maupun pelayanan sosial. Demikian juga ketika kita tergerak untuk menolong sesama. Lakukanlah itu dengan penuh ketulusan hati dan kesungguhan hati. Sebagaimana Kristus yang datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Demikian firman Tuhan. Amin. Saudara, mari bersama kita satukan hati dalam doa syafaat. Kita berdoa. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Allah yang begitu baik, yang senantiasa setia menyatakan kasih pemeliharaannya dalam kehidupan kami, sekalipun kami seringkali tidak setia kepada Tuhan. Syukur dan terima kasih penyertaan-Mu sepanjang ibadah kami malam ini. Terima kasih untuk kesempatan boleh mendengarkan firman-Mu, kiranya yang tertanam baik dalam hati kami, dan kami lakukan setiap waktu. Syukur juga kepada-Mu Tuhan, Engkau memungkinkan dan melayakkan kami dalam memimpin jalannya ibadah malam hari ini. Kiranya pelayanan kami berkenan kepada Tuhan. Kami dan semua yang mendengarkan firman-Mu malam hari ini, iman kami semakin diteguhkan. Bapa di surga, bersama-sama dengan seluruh anggota jemaat-Mu di Jemaat Elim Balikpapan, kami mensyukuri setiap berkat dan kasih Tuhan dalam berbagai bentuk yang Tuhan berikan dan nyatakan kepada mereka. Ada kesehatan, ada kehidupan, ada pertambahan jumlah anggota keluarga, ada pertambahan usia, penyertaan Tuhan dalam kehidupan rumah tangga, usaha pekerjaan yang berhasil dengan baik, semua karena anugerah Tuhan. Syukur untuk semua itu.
Sukacita bersama dengan Evelyn Lumbar, Ibu Maransiska Rangan, Ibu Yuliana Gombong, Ibu Herni Alfrianti Bontong, dan Ibu Dorce Damala yang hari ini berulang tahun kelahiran. Terima kasih penyertaan-Mu, doa harapan kami, berkat dan kasih-Mu akan terus berlimpah dalam kehidupan mereka masing-masing di masa yang akan datang. Sukacita juga boleh kami nikmati bersama dengan keluarga Bapak Nober Yunus dan Ibu Olivia Jessica Santi yang hari ini berulang tahun pernikahan. Tuhanlah yang telah menyertai rumah tangga mereka setahun telah berlalu dengan segala dinamika kehidupan di dalamnya, suka dan duka mereka lalui semua karena kasih Tuhan. Doa dan harapan kami pun kehidupan rumah tangga mereka di masa yang akan datang akan senantiasa diberkati oleh Tuhan. Bapa di surga, doa dan harapan kami pun Engkau akan terus memberkati kehidupan seluruh anggota jemaat-Mu di Jemaat Elim Balikpapan, juga semua saudara-saudara kami, di mana saja mereka berada yang mengikuti program Rehat pada saat ini. Berkati mereka Tuhan dalam kehidupan rumah tangga masing-masing. Berkati dalam keluarga mereka, akan anak-anak mereka, akan usaha mereka, juga dengan pergumulan-pergumulan hidup mereka. Kalau ada yang sakit, ya Tuhan tolong sembuhkanlah. Berkati setiap usaha yang mereka tekuni untuk mendapatkan kepulihan kesembuhan. Mereka yang bergumul karena duka cita, ya Tuhan, Engkaulah sumber penghiburan yang sejati. Kiranya menghibur, menguatkan mereka dalam menghadapi pergumulan duka cita itu. Mereka yang sementara bergumul oleh karena relasi satu dengan yang lain dalam keluarga yang kurang harmonis. Mereka yang bergumul akan masa depan anak-anak mereka, akan kelanjutan studi anak-anak mereka. Mereka yang bergumul karena mencari lapangan pekerjaan. Mereka yang bergumul menantikan hadirnya anak di tengah keluarga dan berbagai pergumulan mereka. Ya Tuhan, tolonglah mereka, teguhkan iman mereka, biarlah mereka dimampukan untuk melewati setiap pergumulan itu. Seluruh pelayanan dalam jemaat-Mu di Jemaat Elim Balikpapan, Engkau berkati. Majelis gereja, Bapak dan Ibu Pendeta, Penatua Diaken, pengurus organisasi intragerejawi, kepanitiaan, pengerja gereja, Tuhan berkati. Mereka terus setia memberi diri melayani Tuhan. Bapa di surga, berdoa bagi anggota jemaat-Mu yang terpisah dengan keluarga mereka oleh karena tugas pekerjaan, di mana saja mereka berada, Tuhan sertailah. Melalui doa ini kami juga mendoakan saudara-saudara kami yang dengan setia mengikuti program Rehat dari Jemaat Elim Balikpapan, di mana saja mereka berada, Tuhan berkati juga mereka, sempurnakan sukacita mereka yang bersukacita dengan berbagai hal. Tolonglah mereka Tuhan, teguhkan iman mereka, mampukan mereka melewati setiap pergumulan yang mungkin saat ini mereka sementara hadapi. Gereja-Mu, Gereja Toraja, Tuhan berkati. Bangsa negara kami Indonesia, pemerintah kami, Tuhan pun berkatilah. Seluruh kehidupan kami sepanjang malam hari ini, ke dalam tangan-Mu Tuhan kami berserah, sertai lindungi kami dalam peristirahatan kami. Biarlah besok pagi Tuhan membangunkan kami dengan kehidupan, dengan kekuatan, kesehatan menyambut hari baru, hari karunia Tuhan bagi kami. Berkati saudara-saudara kami yang Tuhan pakai dalam pelayanan pada malam hari ini. Secara khusus kepada tim multimedia, Tuhan berkatilah. Saudara kami yang telah menghantar kami dalam mengangkat pujian, pemandu lagu, pengiring nyanyian, Tuhan berkatilah. Ini doa kami Tuhan, syukur syafaat kami, ampunkanlah dosa kami Tuhan. Dengarkan doa kami datang kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
makin dekat Tuhan kepadamu. Walaupun saliblah mengangkatku, intilah laguku dekat kepadamu, makin dekat Tuhan kepadamu. Buatlah tanggamu tampak jelas, dan lagu yang bergegar, mengimbau diriku dekat kepadamu, makin dekat Tuhan kepadamu. Syukur kepada Tuhan, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang telah menyertai kita dalam kebersamaan melalui rehat pada malam hari ini. Kiranya kehadiran kami bisa membuat kita bertumbuh di dalam iman melalui perenungan firman Tuhan. Akhirnya, selamat berpisah, sampai jumpa kembali dalam edisi rehat selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan shalom.